Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yuliansari. Di sini saya akan membahas tentang jurnalisme televisi. Seorang jurnalis televisi harus mampu memahami betul kriteria berita dan nilai berita sebelum mencari dan menulis berita. Tanpa memahaminya, maka berita yang akan dicari dan akan disajikan belum tentu berguna dan menarik bagi pemirsanya. Lantas, berita apa saja yang layak diputar dan disaksikan di televisi? Maka terlebih dahulu kita akan memahami apa itu berita. Y.B. Wahyudi mengemukakan, berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian halayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. Selain itu, dalam karya jurnalistik, peristiwa atau pendapat tersebut baru dapat dijadikan sebagai berita jika sudah melalui media periodik seperti televisi, radio, surat kabar, maupun majalah. Berita televisi bukan hanya sekedar melaporkan fakta tulisan atau narasi, tetapi juga gambar visual, baik gambar seperti foto, gambar peta, maupun film berita, yakni rekaman peristiwa yang menjadi topik dan mampu memikat pemirsa. Bagi berita TV, gambar adalah primadona atau yang paling utama daripada narasi. Kalau gambar berita yang disiarkan mampu bercerita banyak, maka narasi hanya sebagai penunjang saja. Nah, untuk itu jadi dapat disimpulkan bahwa berita di TV adalah laporan tentang fakta atau peristiwa, pendapat manusia, atau bahkan kedua-keduanya, yang disertai gambar visual, aktual, menarik, berguna, dan disajikan melalui media massa periodik. Dari definisi tersebut, maka berita TV dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berita fakta peristiwa. Berita fakta peristiwa adalah laporan tentang segala sesuatu peristiwa sebagaimana adanya, misalnya kebakaran, bencana alam, kecelakaan. Berita ini disusun hanya berdasarkan pengalaman wartawan di tempat terjadinya perkara atau TKP. Yang kedua yaitu berita fakta pendapat. Berita fakta pendapat adalah laporan tentang pernyataan atau pendapat pemirsa mengenai segala sesuatu yang tengah aktual, misalnya pendapat pakar mengenai implikasi kenaikan BBM, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu berita fakta peristiwa dan pendapat. Adalah laporan tentang segala sesuatu peristiwa yang terjadi dan pendapat manusia mengenai fakta peristiwa tersebut. Misalnya yaitu ratusan ribu TKI dari negara jiran kembali ke tanah air, dan berita tentang Jakarta banjir. Kriteria berita TV yang aktual dan menarik bagi halayak orang antara lain yaitu yang pertama yaitu aktual. Artinya baru hangat-hangatnya sebuah kabar. Berita yang aktual atau baru hangat-hangatnya jauh lebih menarik perhatian pemirsa daripada berita yang sudah agak lama atau berita yang sudah basi. Untuk itulah seorang jurnalis televisi harus mengejar dan menyajikan berita yang aktual. Semakin cepat peristiwa atau pendapat tersebut disiarkan, maka akan semakin aktual pula berita tersebut. Sebaliknya, semakin lama berita tersebut disiarkan, maka berita itu akan menjadi basi. Bila berkaitan dengan pendapat, maka aktualis berkaitan dengan isu yang sedang hangat-hangatnya, atau pernyataan narasumber mengenai sesuatu yang penting. Sebagai jurnalis TV, tentu harus mengikuti perkembangan isu tersebut. Dan yang kedua yaitu menarik. Biasanya sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa besar atau magnitud, yang dapat membuat orang iba, marah, ataupun kagum. Contohnya yaitu kasus besar yang memiliki ukuran besar, yaitu gempa dan tsunami di Nanggro Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara yang merenggut nyawa ratusan ribu, dan puluhan ribu lainnya luka-luka. Unsur menarik dapat berkaitan dengan sesuatu yang di luar kebiasaan atau aneh, sehingga membangkitkan minat orang-orang untuk menyaksikan. Jadi, menarik bisa memiliki 2 ukuran besar. Sebagai contoh, bayi lahir dengan usus di luar, pohon kelapa bercabang 5, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu berguna, yaitu bermanfaat atau tidaknya berita sangat tergantung pada manfaatnya yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan berita tersebut. Jadi, sebagai seorang jurnalis, harus peka untuk mengetahui berita-berita yang berguna bagi pemirsa kita. Semakin besar manfaat berita tersebut, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh oleh pemirsa yang menyaksikan sebuah berita tersebut. Contohnya yaitu harga kebutuhan pokok naik, BBM langka, kekeringan akan terjadi selama 3 bulan, dan curah hujan pada musim hujan akan tinggi. Yang keempat yaitu kedekatan. Hubungan kedekatan sebuah berita dengan pemirsa dapat diukur dengan jarak peristiwa dengan tempat tinggal, hubungan profesi, hobi, dan kaitan lainnya dengan hubungan yang berpengaruh langsung oleh pemirsanya. Sebagai contoh yaitu sebagai orang Jakarta, maka kita akan tertarik dengan berita yang sedang ada di Jakarta daripada berita yang ada di Gorontalo. Karena berita yang di Jakarta yang lebih berhubungan langsung dengan kita. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima yaitu menonjol, mencolok. Hal-hal yang menonjol sangat dikenal pemirsa. Bukan hanya menyangkut orang, namun juga bisa benda. Dan selanjutnya yaitu pertentangan atau konflik. Segala sesuatu yang bersifat pertentangan menarik untuk diberitakan, karena konflik adalah bagian dari kehidupan manusia. Pertentangan dapat menyangkut perorangan, organisasi, partai politik, penduduk dari satu penduduk dengan penduduk lain, dan masih banyak lagi. Dan pada bagian yang terakhir yaitu kemanusiaan atau human interest. Segala kisah yang dapat membangkitkan emosi manusia, baik itu sedih, senang, lucu, dramatis, dan lain sebagainya, menarik untuk disimak oleh pemirsanya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai jurnalis televisi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai jurnalisme radio yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmah, NIM 101 dari KPIC 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang jurnalisme radio. Pengertian radio sendiri adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan modulasi dan radio elektromagnetik. Radio juga diartikan sebagai salah satu media yang berperan untuk menyampaikan pesan, yaitu berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Karakteristik jurnalistik radio yang utama adalah auditif, auditory, atau untuk didengarkan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa karya jurnalisme radio itu berupa suara penyiar, reporter, dan narasumber berita. Pada masa pemerintahan Soeharto, radio wajib menyiarkan berita pemerintah 18 kali dalam sehari. Oleh karena itu, masyarakat hanya mendapat informasi sepihak dalam satu versi saja dari pemerintah. Program berita di radio juga perlahan-lahan memperoleh tempat yang kuat selama era Soeharto. Hanya Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai corong pemerintah yang diizinkan untuk menyiarkan berita. Pada jurnalisme radio, terdapat tulang punggung yaitu adalah berita atau news. Pada dasarnya karya jurnalistik media cetak seperti berita, feature, opini, hingga reportase juga dapat diproduksi oleh media radio dengan pendekatan yang berbeda. Di samping news, radio dengan ciri jurnalisme radio yang kental juga menyajikan siaran-siaran berbasis talk. Bentuknya dapat berupa seperti talkshow. Talkshow merupakan wujud forum diskusi interaktif yang sangat istimewa karena melibatkan presenter, narasumber, dan khalayak pendengar. Nah, itu beberapa penjelasan dari jurnalisme radio. Terima kasih. Selain adanya jurnalisme televisi dan juga jurnalisme radio, terdapat pula jurnalisme film.
Yang film merupakan lakon atau cerita gambar hidup yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan pesan dan selalu mempengaruhi masyarakat berdasarkan muatan pesan. Jadi pada jurnalisme film ini, dalam hal film dapat mempengaruhi masyarakat dan juga memiliki efek yang layak mendapat perhatian lebih karena film memiliki dampak yang kuat terhadap penontonnya. Adapun teknik perfilman yang baik adalah peralatannya ataupun pengaturannya telah dapat menyajikan gambar-gambar yang mendekati aslinya. Jadi harus ditunjang dengan alat dan juga skill yang memadai dan juga kemampuan editor tentunya mempengaruhi dalam efek yang layak mendapat perhatian oleh halayak dan juga masyarakat umumnya. Adapun menjelaskan bahwa film adalah salah satu bentuk media massa. Penyampaiannya pengaruh yang penting di dalam sosial kultural, politik, dan juga dorsa ilmiah sebagai salah satu media massa. Film berubah menjadi sebuah jalan dan berbagai macam dengan konsepsi, ide, serta penelusuran efek di masyarakat.